Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku semuanya, saya berharap bahwa hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum pembelajaran sejarah kebudayaan Islam hari ini kita mulai, mari kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah dengan harapan apa yang akan kita pelajari nanti menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat kepada kita semua. Ala hadhihi niyyah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku semuanya, pertemuan kita pada hari ini akan belajar tentang peperangan yang terjadi di era pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa ada 3 peperangan besar yang terjadi pada era kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah Perang Jamal. Perang Jamal ini adalah perang antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Siti Aisyah. Yang kedua adalah Perang Siffin. Perang Siffin ini adalah perang antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan yang ketiga adalah Perang Nahrawan, yaitu perang antara Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan orang-orang Khawarij. Perang Jamal ini terjadi pada tanggal 15 Jumadil Akhir tahun 36 Hijriah. Berarti 1 tahun setelah Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah. Perang Jamal dilatar belakangi keinginan Siti Aisyah untuk mendamaikan kelompok yang bertikai dengan cara mengadili para pembunuh Khalifah Utsman bin Affan. Siti Aisyah berangkat dari Masjidil Haram ditemani oleh Thalha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam beserta kaum muslimin yang ikut dari Mekah untuk menuju Basrah. Siti Aisyah memimpin rombongan kaum muslimin keluar dari Mekah hingga tiba di Wase. Wase itu tempat padang pasir milik Bani Amir. Dan beberapa saat setelah memutuskan untuk istirahat di Wase milik Bani Amir, terdengar lolongan anjing. Yang lolongan anjing itu mengingatkan Siti Aisyah pada pesan Nabi Muhammad SAW bahwa salah satu tanda untuk Siti Aisyah adalah ketika terdengar lolongan anjing di Hawab. Mendengar lolongan anjing ini, Siti Aisyah bertanya kepada orang-orang di sekitarnya tentang siapakah pemilik Wase ini. Orang-orang di sekitar Siti Aisyah menjawab bahwa mereka sedang berada di Wase Hawab milik Bani Amir.
Mengetahui bahwa dirinya berada di Wase Hawab, Siti Aisyah mengajak para pengikutnya untuk kembali ke Mekah karena ingat dengan apa yang sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad kepadanya. Akan tetapi beberapa pengikutnya mendesak Siti Aisyah untuk tetap melanjutkan perjalanan sampai tujuannya untuk mendamaikan pihak yang bertikai itu tercapai. Mendapat informasi bahwa Siti Aisyah berada di Basrah, wali kota Basrah yang ketika itu dijabat oleh Utsman bin Hanif mengutus Amr ibnu al-Hashsin dan Abu Aswad ad-Du'ali untuk menanyakan maksud kedatangan Siti Aisyah beserta pasukannya. Siti Aisyah mengatakan bahwa kedatangannya adalah untuk mendamaikan kelompok yang sedang bertikai dan menuntut para pembunuh Khalifah Utsman untuk diadili. Kedatangan Siti Aisyah ke Basrah membuat penduduk Basrah ini terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang mendukung gerakan Siti Aisyah dan memilih bergabung dengan kelompok Siti Aisyah. Kelompok kedua adalah kelompok yang mengikuti Gubernur Basrah Utsman bin Hanif dan menentang gerakan Siti Aisyah. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah kelompok yang menepi dari kelompok Siti Aisyah dan juga kelompok Utsman bin Hanif. Kelompok yang ketiga ini memilih netral, tidak berpihak kepada Siti Aisyah ataupun kepada Gubernur Basrah. Kemudian Siti Aisyah melanjutkan perjalanannya sambil mengajak kaum muslimin untuk ikut bergabung dengan mereka. Sehingga rombongan pasukan Siti Aisyah ini beberapa kali dihadang oleh pasukan Utsman bin Hanif sehingga terjadi beberapa keributan-keributan. Yang keributan itu kemudian berujung pada penangkapan Utsman bin Hanif, walaupun kemudian Utsman bin Hanif ini dilepaskan dan dibiarkan pergi sesuka dia. Mendengar bahwa Siti Aisyah sudah meninggalkan Basrah dan sedang menuju ke Kufah, maka kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib mengutus sahabat yang bernama Al-Qa'qa' ibnu Amr untuk menemui Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Dan pesan Ali kepada Al-Qa'qa' untuk disampaikan kepada Zubair bin Awam maupun kepada Talha bin Ubaidillah adalah mengajak keduanya untuk berdamai dan bersatu. Akan tetapi sebelum bertemu dengan Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah, Al-Qa'qa' terlebih dahulu bertemu dengan Siti Aisyah. Dan Al-Qa'qa' kemudian menanyakan maksud dan tujuannya Siti Aisyah datang ke Kufah. Siti Aisyah menjawab bahwa tujuannya adalah untuk mendamaikan kaum muslimin setelah pembunuhan Utsman bin Affan yang mengakibatkan terjadinya fitnah besar, saling menuduh, saling mencurigai siapa sebenarnya dalang dari pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Setelah selesai berbicara, Siti Aisyah kemudian mengajak Al-Qa'qa' untuk menemui Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah. Kepada Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah,
Al-Qa'qa' bertanya tentang apakah tujuan Zubair bin Awam dan Thalha bin Ubaidillah ini sama dengan tujuan Siti Aisyah yang ingin mengembalikan kedamaian umat. Zubair dan Thalha berkata bahwa mereka sependapat dengan Siti Aisyah dengan mengadili para pembunuh Utsman bin Affan. Mendapatkan jawaban seperti itu, Al-Qa'qa' kemudian menjelaskan bahwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan adalah merupakan sebuah peristiwa yang sangat rumit dan tidak sama seperti urusan yang lainnya. Persoalannya tidak semudah terbunuhnya seseorang oleh orang lain atau terbunuhnya seseorang oleh satu kabilah. Siti Aisyah beserta Zubair dan Thalha sepakat dengan penjelasan Al-Qa'qa' dan juga sepakat dengan konsep perdamaian yang ditawarkan. Konsep perdamaian yang disepakati antar mereka diminta untuk disampaikan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Konsep perdamaian yang disepakati antara Al-Qa'qa' dengan Siti Aisyah yang juga melibatkan Zubair bin Awam dan Thalha bin Ubaidillah ini membuat Siti Aisyah puas dan bahagia karena merasa bahwa perdamaian dan persatuan umat sudah hampir akan terlaksana seperti yang dia inginkan. Begitupun di pihak Ali bin Abi Thalib merasa senang karena Al-Qa'qa' berhasil menjalankan misi dan pesannya yang mengajak Zubair bin Awam dan Thalha bin Ubaidillah untuk berdamai dan kembali bersatu. Untuk menindaklanjuti kesepakatan damai antara Ali bin Abi Thalib dengan Siti Aisyah, kedua belah pihak saling mengirim utusan untuk merundingkan poin-poin perdamaian dan sepakat untuk meletakkan senjata. Dan Ali bin Abi Thalib memutuskan untuk berangkat bersama kaum muslimin untuk merundingkan perdamaian dengan Siti Aisyah. Sesampainya di pinggiran kota Basrah, Ali bin Abi Thalib mengutus Abdullah bin Abbas, sementara Zubair dan Thalha mengutus Muhammad bin Thalha. Pertemuan antar dua utusan ini bersepakat untuk damai dan menyampaikan kepada pasukan masing-masing. Semua kelompok pasukan menerima dengan senang hati dan gembira hasil keputusan damai antara pihak Ali bin Abi Thalib dengan Siti Aisyah, kecuali sekelompok orang yang memang terlibat pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Para perusuh yang terlibat pembunuhan Utsman bin Affan menganggap bahwa perdamaian yang sudah disepakati antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Siti Aisyah akan merugikan mereka, sehingga pemimpin mereka Ibnu As-Sauda memerintahkan kepada pengikut-pengikutnya untuk mengacaukan dan menyalakan api peperangan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Thalha bin Ubaidillah dan juga Siti Aisyah. Sehingga ketika kedua pasukan ini berhadapan, kaum Sabaiyah, kaum yang banyak terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan, ini sibuk menyulut
permusuhan dengan cara menumbuhkan kebencian di kedua belah pihak, sehingga kekacauan dan pertikaian antar dua pasukan ini terjadi dan kedua belah pihak saling menyerang dan terlibat dalam peperangan. Mereka pihak pasukan Ali bin Abi Thalib dan Siti Aisyah terlibat dalam perang saudara pertama dalam sejarah Islam. Jadi peperangan pertama, perang saudara pertama antar kaum muslimin itu terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Siti Aisyah. Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Siti Aisyah menyeru kepada semua pasukannya untuk menghentikan peperangan ini. Akan tetapi kaum Sabaiyah tidak mau mengikuti apa yang diinginkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib ataupun Siti Aisyah, sehingga mereka melanjutkan peperangan dan mencoba memprovokasi pasukan Ali dan pasukan Siti Aisyah untuk terus melanjutkan peperangan, sehingga perang Jamal ini berakhir tragis dengan banyaknya korban yang meninggal di antara dua pasukan. Dalam perang Jamal ini tidak ada siapa pihak yang menjadi pemenang. Memang pasukan Siti Aisyah ini terdesak dan boleh dikatakan hampir mengalami kekalahan. Akan tetapi yang sebenarnya adalah tidak ada pihak yang menang ataupun pihak yang kalah, karena semuanya sama-sama kalah dengan banyaknya korban berjatuhan akibat perang yang terjadi antara Siti Aisyah dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah perang Jamal usai, Khalifah Ali memerintahkan kepada Muhammad bin Abu Bakar untuk menemani Siti Aisyah kembali ke Madinah. Sedangkan gelar Ummul Mukminin yang artinya ibunya orang-orang mukminin, orang-orang mukmin yang dimiliki Siti Aisyah tidak dicabut dan tetap melekat pada istri Rasulullah ini. Peperangan ini dinamakan dengan Perang Jamal karena Siti Aisyah menunggangi seekor unta. Jadi Jamal itu artinya unta, dan perang antara Siti Aisyah yang menunggangi unta itu kemudian menjadi sesuatu yang khusus, sehingga peperangan ini disebut dengan Perang Jamal. Tolha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam ikut wafat terbunuh dalam peperangan ini. Sekian pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kalian semua menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang bisa membahagiakan kedua orang tua kalian. Ala hadhihi niyyah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.